Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Kita datang ke tempat ini bersama-sama, tentu saja secara hakikat ya, karena kita memenuhi panggilan dari hati kita yang paling dalam, kita memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Acara ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang istimewa ketika kita menjalankannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, karena dari situ pasti akan ada keajaiban yang datang bersama kita. Dan keajaiban itu memang kita butuhkan. Manakala kita menghadapi situasi sulit seperti yang kita sama-sama mengerti terjadi pada bangsa kita saat ini. Bapak dan Ibu semuanya, kami di Pusaka Indonesia punya kesadaran bahwa meskipun sebagai sebuah negara bangsa, sebagai sebuah republik kita sudah mencanangkan proklamasi kemerdekaan, setelah 80 hingga 81 tahun kita merdeka ini, kita masih jauh dari kata kedaulatan. Kita belum betul-betul menjadi negara yang berdaulat baik secara budaya, secara ekonomi maupun secara politik. Ketika kita bicara tentang masa depan, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi atau lebih ya? Apakah betul kita bisa mencapai visi 2045 kita menjadi negeri yang besar yang disimbolkan dengan kata Indonesia emas, yang menyimbolkan sebuah makna kemuliaan, kejayaan, keluhuran. Itu pertanyaan yang tidak gampang untuk dijawab karena pada saat ini saja dengan mempertimbangkan situasi politik nasional, mempertimbangkan geopolitik, kita tidak tahu apa yang terjadi 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Ya. Tentu di antara kita ada yang cemas. Jangan-jangan akan terjadi perang dunia ketiga, jangan-jangan akan ada resesi global. Ya. Dan di tingkat nasional kita juga ada hembusan-hembusan isu, kudeta dan macam-macam yang tentu saja membuat kita juga layak untuk paling tidak berpikir ya bagaimana kita bisa turut serta tidak memperparah keadaan. Bapak dan Ibu semuanya, seyogyanya ya kita memang kembali ke pepatah sederhana. Ketika ada kegelapan, yang kita kerjakan adalah menyalakan terang, bukan mengutuk kegelapan itu. Kita tentu mengakui bahwa tanah air kita, republik kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, melihat berbagai indikator lah, entah itu pertumbuhan ekonomi, entah itu bagaimana tingkat korupsi, entah bagaimana itu bicara kerusakan lingkungan, kita layak untuk sedih. Tetapi pertanyaannya, lalu kita mau apa? Kita mau berbuat apa? Saya dan teman-teman di Pusaka Indonesia tentu saja menyadari posisi kami ini bagian dari rakyat jelata. Kita tidak punya akses pada kekuasaan, kita bukan pemerintah, kita bukan juga bagian dari sebuah korporasi yang sangat besar. Tapi kami punya kepedulian, kami punya kesadaran bahwa selagi kita memang hidup di tanah ini, menghirup udara dari Indonesia, menyerap sari-sari pati makanan dari tanah ini, kita wajib berbuat sesuatu. Maka itulah yang kami kerjakan bersama dengan prinsip gotong royong. Bapak dan Ibu semuanya, gotong royong sebetulnya adalah kata kunci yang menjadi antidot atau antitesis dari materialisme yang sekarang mencengkram kita. Kenapa kita tidak berdaulat? Karena memang kita dicengkram oleh api kapitalisme yang keterlaluan. Yang memicu orang menjadi sangat serakah. Memicu orang bisa menghalalkan segala cara. Bahkan ketika seseorang dikasih mandat menjadi pejabat yang mestinya berpikir tentang kepentingan rakyat, bisa berbelok, yang dipikirkan adalah bagaimana dia menjadi lebih kaya dengan jabatannya. Hal seperti ini memang sesuatu yang perlu kita temukan solusinya. Bapak dan Ibu semuanya, tentu Bapak dan Ibu yang ada di sini adalah cendik-cendekia, yang punya pandangan-pandangan yang pasti kritis, pandangan-pandangan yang nanti akan solutif. Kita sangat membutuhkan itu karena Pusaka Indonesia juga sedang berbenah. Kita akan semakin menguatkan program kita. Kita akan semakin mengembangkan jejaring supaya kita bisa bekerja sama lebih luas. Nah, yang pasti dengan acara ini akan ada banyak hal yang nanti kita tindak lanjuti bersama.
Terima kasih banyak buat Samuel Sekuritas dan Samuel Asset Management yang telah mendukung ini. Pak Iksan, terima kasih yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih buat para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Satu hal yang ingin saya ungkapkan di pamungkas sambutan ataupun keynote speech saya ini adalah bahwa mengatasi carut marut negara dan bangsa kita ini memang kita butuh keajaiban. Jujur saja. Karena nyari semua lini ini kita sudah tidak berdaya. Semenjak undang-undang dasar kita di amandemen, ya, kita kehilangan kedaulatan. Reformasi tidak membawa kita kepada tata kenegaraan yang lebih baik, tapi lebih kacau balau. Makanya kalau di pihak kita, di Pusaka Indonesia ada gagasan kembali pada Undang-Undang Dasar yang asli, yang tahun 1945. Gitu ya. Itu semangat kita di situ. Meskipun memang di Orde Baru, ya kita harus akui ada semacam pembelokan membuat kita trauma dengan undang-undang itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan bagaimana konstitusi kita saat ini, undang-undang kita yang tahun 45 itu jelas jauh lebih baik. Ya, semangat kerakyatan, semangat gotong royongan, itu lebih nyata ada di konstitusi kita yang lama. Dan ketika bahkan undang-undang pun dibentuk tidak dengan semangat kerakyatan, lalu kita mau bersandar kepada apa lagi? Ya, apalagi kemudian kita bicara pemilu kita. Ini bukan pentas rakyat sebetulnya, ini pentas oligarkis. Karena siapa yang memimpin mesti yang bisa memenuhi kepentingan oligarki. Bagaimana rakyat akan bisa bersandar kepada pemerintah yang lahir dari rahim politik seperti itu? Jelas kita ya hampir nggak punya harapan untuk bisa bangun gitu ya. Di sini ada sahabat saya dengan segala perjuangannya di BUMN ya. Saya tanya sekarang lebih bahagia apa tidak? Ternyata lebih bahagia sekarang ketika nggak menjabat gitu ya. Kan aneh Pak. Itu menunjukkan memang ada sesuatu gitu ya. Ternyata menjadi pejabat juga tidak gampang ketika kita idealis. Ketika kita punya visi yang besar malah nggak gampang. Gitu. Nah, dengan segala tantangan itu lalu apa yang kita bisa kerjakan? Mari kita rumuskan. Tapi bersandar kepada hanya kekuatan manusiawi kita akan membuat kita lelah, membuat kita kalah. Maka di Pusaka Indonesia kita memperkenalkan sebuah konsep perjuangan. Memadukan antara beraksi dengan hening, hening dengan beraksi. Hening adalah sebuah cara agar kita betul-betul bisa mengakses kekuatan adikodrati. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kuncinya adalah kita memang setiap langkah harus tulus. Setiap langkah harus dengan totalitas. Itu adalah kunci-kunci yang membuka pintu-pintu keajaiban. Ya. Kerja keras, kecerdasan, ditambah dengan ketulusan, pasti mendatangkan kemenangan buat kita semua. Saya berharap kita semua penuh semangat untuk berkarya lewat acara ini. Terima kasih.